Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Les Media. Kali ini kita akan membahas tentang 5 ilmuwan yang jadi mualaf setelah penelitiannya terjawab di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran mengatur semua hal, mulai dari urusan yang ringan hingga yang rumit. Sementara ilmuwan identik dengan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tidak sedikit rupanya orang-orang yang bergelut dengan ilmu pengetahuan, kemudian mendapatkan hidayah untuk bisa menerima kebenaran Al-Quran. Kali ini fakta menarik Les Media akan membahas 5 ilmuwan yang akhirnya memeluk Islam setelah penelitian ilmiah yang mereka lakukan ternyata terjawab jauh-jauh hari di dalam Al-Quran. Yang pertama ada Maurice Bucaille. Maurice Bucaille dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Fir'aun. Ia merupakan ahli bedah asal Prancis yang lahir pada 19 Juli tahun 1920. Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi Firaun. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Firaun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsam untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor, yaitu Maurice Bucaille. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya. Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Firaun di dalam Al-Quran, bahwa dia mati karena ditelan ombak. Maurice Bucaille kemudian merilis laporannya yang berjudul Sebuah Penelitian Medis Modern. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Kabarnya, setelah mencari riwayat di berbagai kitab, termasuk Taurat dan Injil, Bucaille beralih kepada Islam, yaitu Al-Quran. Ia menemui sejumlah ilmuwan autopsi Muslim dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Nyatanya ayat tersebut telah menyentuh hati Bucaille hingga ia menjadi seorang mu'alaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua ada Fidelma O'Leary. Fidelma merupakan ahli neurologi yang berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ia mendapatkan hidayah ketika meneliti saraf otak manusia. Saat ia melakukan penelitian, ia menemukan bahwa beberapa urat saraf di otak manusia tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup untuk berfungsi secara normal. Ia lalu menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak, kecuali ketika seseorang melakukan gerakan sujud dalam sholat seperti yang dilakukan oleh umat muslim. Ini tidak menunjukkan bahwa bila seseorang tidak melakukan sholat, maka otak tidak dapat menerima darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Setelah penelitian yang dilakukan itu, Fidelma mencari tahu tentang Islam.
Lewat buku-buku keislaman dan diskusi dengan rekan-rekannya yang muslim, dan akhirnya dengan kesadaran penuh, Dr. Fidelma mengikrarkan keislamannya. Yang ketiga yaitu Profesor William. Majalah sains yaitu Journal of Plant Molecular Biologies mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan tim ilmuwan Amerika Serikat. Tim meneliti suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara itu keluar dari tumbuhan dan peneliti merekamnya dengan alat perekam canggih. Dari alat perekam itu, getaran ultrasonik diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat dipantau di monitor. Para ilmuwan ini kabarnya membawa hasil penemuan mereka ke hadapan tim peneliti Inggris, di mana salah seorangnya adalah peneliti Muslim. Mengejutkan! Getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafal Allah. Ilmuwan lalu kagum dengan apa yang mereka saksikan. Peneliti Muslim lalu memberikan hadiah berupa mushaf Al-Quran dan terjemahannya kepada Profesor William, salah satu anggota tim peneliti Inggris. Pada suatu kesempatan, sang profesor mengatakan bahwa dalam hidupnya ia belum pernah menemukan fenomena semacam ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Lalu Profesor William pun mengatakan, hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadat. Masya Allah. Yang keempat adalah Jacques Yves Cousteau. Ia adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Perancis. Jacques melakukan eksplorasi bawah laut. Tiba-tiba ia menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut, seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu suatu hari ia bertemu dengan seorang profesor Muslim dan menceritakan fenomena itu. Profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan pada surat Ar-Rahman. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, Jacques kagum dan dikatakan ia memeluk Islam. Yang terakhir adalah ilmuwan Jepang yaitu Masaru Emoto. Masaru Emoto pertama kali mulai bereksperimen soal air setelah dia membaca bahwa setiap kepingan salju yang jatuh dari langit adalah unik. Ia ingin membantah teori ini. Seperti naluri ilmiah mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin benar. Bentuk geometris kepingan salju ditentukan oleh komposisi kimianya. Komposisi air dikenal menjadi dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Jadi bagaimana bisa kepingan salju yang jatuh dari langit berbeda satu sama lain? Dia mengatakan, aku bertekad untuk membuktikan bahwa teori ini salah. Lalu Masaru Emoto membeli laboratorium yang terdiri dari freezer dalam dengan regulator karena tidak ada cairan yang mengalami pembekuan mendadak yang dapat mengambil bentuk geometris. Pembekuan harus lambat sehingga atom memiliki kesempatan untuk mengkristal menjadi bentuk yang ditentukan oleh Tuhan. Dia memasang freezer dalam dengan regulator.
ruangan dingin di suhu -7 derajat Celcius, dan beberapa mikroskop yang dilengkapi kamera sehingga dia bisa memotret kepingan salju sebelum meleleh. Masaru Emoto lalu berkata, "Aku mengambil sampel dari 2 faucet di laboratorium. Aku membekukannya dan setiap sampel memberi saya kepingan salju yang berbeda. Sampel berasal dari 2 sumur berbeda, 2 sungai berbeda, dari 2 danau yang berbeda juga." Lalu seorang muslim kemudian memperkenalkan Emoto dengan air zam-zam, sehingga ia bisa bereksperimen dengannya. Emoto lalu mengambil sampel air zam-zam. Lalu ia berkata, "Aku tidak bisa mengkristalkannya, bahkan dengan mengencerkan air zam-zam dengan air suling." Namun akhirnya ia berhasil mengkristalisasi air zam-zam setelah mencairkannya menjadi 1.000. 1 tetes air zam-zam dicampur dengan 1.000 tetes air suling dan dia mendapatkan kristal berbentuk unik. 2 kristal terbentuk satu di atas yang lain. Rekan Emoto kemudian mengatakan kedua kristal itu bisa disebabkan oleh fakta bahwa air zam-zam terdiri dari 2 kata, zam dan zam. Artinya Allah tahu yang terbaik. Emoto pun mengatakan, kolega muslim saya menawarkan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di atas air. Dia membeli tape recorder dan memainkan beberapa ayat Al-Quran, dan kami mendapatkan kristal yang paling sempurna. Subhanallah. Emoto pun juga diberitahu bahwa umat muslim membaca bismillah yang artinya dengan nama Allah sebelum minum air. Ini telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kata bismillah ditemukan untuk meningkatkan kualitas dalam struktur air biasa. Anehnya lagi, saat peneliti mengucapkan kata syaiton, molekul air berubah bentuk menjadi buruk. Kemudian peneliti mencoba menggunakan musik Mozart. Molekul air tadi kembali berubah menjadi bentuk bunga. Ketika didengarkan musik metal, molekul air tersebut hancur tak terbentuk. Dari hasil penelitiannya inilah akhirnya Masaru Emoto memutuskan untuk masuk Islam. Wallahu alam bisawab. Itulah tadi 5 ilmuwan yang menjadi mu'alaf setelah penelitiannya terjawab di dalam Al-Quran. Kami Lights Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.